Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Kesaksian 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 16 ayat 31 Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita, selamat sore bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita, dan kita akan terus dipelihara, dilindungi, dijagai, dan damai sejahtera daripada Tuhan itu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah di sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bersama dengan Engkau dan merasakan sukacita surgawi sempurna dan juga sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Memberkati para audiens kami, Bapak Ibu kami, saudara-saudara kami, teman-teman, rekan-rekan mereka, Tuhan Bapa di surga, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka-mereka yang ada di seluruh dunia ini juga memberkati mereka. Dan Tuhan tolong. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 dan 13. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hidup dalam sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji nama Tuhan. Dan ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita sudah tahu bahwa dua surat telah dituliskan kepada jemaat di Korintus, yang di mana jemaat di Korintus itu hidup dalam perpecahan, hidup dalam dosa, hidup dalam keinginan hawa nafsu yang begitu luar biasa, sehingga mereka melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak mempermuliakan Tuhan. Dan itulah sebabnya di sore hari ini kita mendengarkan firman Allah, dikatakan dengan tema adalah sukacita sempurna dan sejahtera. Dan tema kita hidup dalam kasih karunia dan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Jadi hidup dalam kasih karunia dan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Ini sangat penting. Karena kita tahu bahwa jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan bahwa mereka, jemaat di Korintus ini sangat unik. Dosa perpecahan, dosa seks, dosa penipuan, dosa penyembahan berhala, dan berbagai macam dosa yang dilakukan oleh orang-orang di jemaat di Korintus pada waktu itu. Termasuk keraguan kepemimpinan yang ditujukan kepada Rasul Paulus, rasul yang dipakai oleh Tuhan ini. Tapi mereka menyaksikan juga kehebatan kepemimpinan daripada Rasul Paulus yang punya kecakapan sosial, punya kecakapan kepribadian, dan juga kecakapan domestik, dan juga kedewasaan rohani yang begitu luar biasa. Juga dia punya moral qualification, mental qualification, dan itu sangat luar biasa. Tetapi jemaat di Korintus sangat unik, karena dosa-dosa itu mereka memberontak. Sama seperti Janes dan Jambres itu, mereka memberontak kepada Musa, dan pada akhirnya kata firman Allah, orang-orang yang melakukan
hal-hal seperti itu juga memberontak kepada kebenaran. Dan itulah yang sedang dialami oleh jemaat di Korintus. Tetapi istimewanya ada hal yang sangat luar biasa dalam surat terakhir ini yang dia tulis sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sebagai pendahulu dikatakan surat terakhir yang penuh harapan. Di tengah-tengah perpecahan, di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus yang melakukan dosa seks dan juga kejahatan, juga penyembahan berhala, juga keraguan. Tetapi ada secerca harapan yang ditinggalkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan 12, 13 ini. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris biasa dia itu sampai ayat 13, tapi dalam bahasa Indonesia dia tertulis sampai ayat yang ke-14. Jadi ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya ingin kita hidup di dalam apa yang Tuhan rancangkan. Sekalipun jemaat di Korintus hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu mereka, tapi satu hal yang penuh harapan dilakukan oleh Paulus. Yang pertama dikatakan supaya mereka bersuka cita di tengah-tengah dosa, di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi firman Allah katakan supaya mereka bersuka cita. Ini kan sesuatu yang kontras, sesuatu yang bertolak belakang antara yang dilakukan dan antara yang akan dialaminya. Yang dilakukan berbanding terbalik dengan perilakunya, dengan dosanya, dengan kejahatan yang dia lakukan. Tapi Paulus masih punya secerca harapan dalam kehidupan mereka supaya mereka bersuka cita. Bagaimana mungkin orang yang melakukan dosa akan menikmati segala kebaikan Tuhan, segala sukacita Tuhan? Bagi kita mustahil, tapi tidak bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, masuk di dalam aku, tinggal dalam kasihku, supaya sukacitamu menjadi sempurna. Artinya harapan Paulus di tengah-tengah dosa yang berkecamuk di jemaat di Korintus. Itu sebabnya surat ini sangat panjang, ya. 1 Korintus sampai 16, ya. Dan kemudian 2 Korintus itu sampai 13. Sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi Paulus mau katakan bahwa engkau sekalipun di tengah-tengah dosa yang kau lakukan hari ini, di dalam Tuhan masih ada harapan supaya engkau menikmati sukacita Tuhan. 4 hal yang Paulus tinggalkan kepada jemaat. Biasanya kan begini, kalau orang tua, saya kalau pergi, biasanya saya katakan kepada anak-anak saya, jangan bertengkar ya, jangan berkelahi ya, lakukan yang baik, yang benar, ya itu kan. Tapi Paulus tidak menyinggung soal ketidaktaatan mereka. Justru Paulus mengatakan, alami sukacita, be rejoice. Jadi bersukacitalah. Mengapa bisa sementara mereka tinggal dalam dosa? Memang kamu tidak bisa. Memang kekuatanmu tidak bisa. Memang kau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau akan mengalami sukacita. Memang dosa membuat kita tidak bersukacita dalam Tuhan. Tapi kalau engkau masuk dalam kasih karunia Tuhan, dalam kasih karunia cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, engkau akan menikmati yang namanya sukacita itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, alami sukacita Tuhan. Dan yang kedua yang dikatakan, supaya be perfect, supaya kamu sempurna. Sesuatu yang aneh, orang rusak secara moral, secara mental, ide-ide mereka tidak brilian, ide-ide mereka justru merencanakan hal-hal yang jahat. Ide-ide mereka pakai untuk melakukan kejahatan. Dan itu tidak masuk akal bagi saya. Tapi dengar, apakah Paulus bilang? Bahwa mereka bisa menikmati kesempurnaan daripada Tuhan. Sempurna dalam arti di mana mereka dipulihkan
Mereka disembuhkan dari sakit penyakit mereka, penyakit rohani mereka. Mereka diperbaiki. Kalau motor misalnya rusak perlu ahli, makanya dibawa ke bengkel supaya apa? Bisa diperbaiki. Nah, dengan harapan apa? Bisa dipakai kembali. Demikian kehidupan orang yang tadinya katakan rusak seperti saya. 21 tahun bergaul erat dengan setan. 21 tahun bergaul erat dengan kejahatan. Tapi kenapa saya bisa mengalami seperti ini sekarang, bisa melayani Tuhan? Itu karena Tuhan menyayangi saya. Dan itu harapan Paulus yang diharapkan terjadi kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Dia menyadari dia adalah orang berdosa, dia adalah seorang pembunuh. Dia tidak akan mengalami sukacita yang dialami oleh dia ketika dia masih di ajaran lama mereka, di ajaran roh agama mereka. Paulus seorang pembunuh, dan dia juga ingin merencanakan pembunuhan besar-besaran di Damaskus pada waktu itu. Tapi mengapa Tuhan menangkap dia? Mengapa Tuhan memperbaiki dia? Mengapa Tuhan menyempurnakan dia? Mengapa Tuhan bisa memakai dia? Karena pola pikir manusia menjauhi yang jahat. Tapi pola pikir Allah, aku datang bukan mencari orang yang sehat, tapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Dan ketika dia mencari orang yang berdosa, supaya apa? Supaya dia dipulihkan. Supaya dia bisa menikmati kehidupan yang datangnya sukacita, kesempurnaan dari Tuhan. Karena yang ketiga ini tidak akan bisa terjadi kalau dia tidak mengalami sukacita, kesempurnaan. Ada perbaikan dalam hatinya, dalam rohnya. Ingat, yang bisa memperbaiki kehidupan manusia hanya Roh Kudus. Kenos, itu keluar dari dalam. Kualitas rohani yang tadinya rusak, itu bisa diperbaiki Tuhan. Karena dia tinggal dalam hati kita. Dia akan perbaiki cara kita berkata-kata. Dia akan perbaiki cara kita berbuat. Dia akan perbaiki cara kita berpikir. Wow, luar biasa. Nah, yang ketiga dikatakan supaya kamu sehati sepikir. Mudah tentu tidak. Tetapi Tuhan mau kita sehati sepikir. Tuhan mau kita bisa sama-sama menolong orang lain. Sama-sama bisa memberkati orang lain. Sama-sama bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Sama-sama bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama bisa mengerjakan hal-hal yang diharapkan oleh Tuhan. Dan dengan kekuatanmu engkau tidak bisa. Dengan kekuatan saya pun saya tidak bisa. Tapi kalau jemaat Tuhan itu seperti kayu itu, kalau dibakar satu ranting itu akan sulit menyala. Tapi kalau kayu itu dibakar banyak, ditumpuk, disusun, disiram minyak, dia akan menyala dengan cepat. Demikian Roh Kudus di hati orang-orang yang dingin tersebut, di hati orang-orang yang tawar tersebut, dia hidupkan kembali supaya manusia itu bisa sehati sepikir. Dan yang kemudian yang terakhir yang dipikirkan oleh Tuhan, bahwa mereka harus mengalami sejahtera. Salom. Tahukah Anda apa itu artinya salom? Salom itu berarti health. Health itu berarti dia sehat baik jasmani maupun rohaninya. Jadi kalau orang mengatakan kepadamu salom, salom juga bagimu. Mungkin selama ini kita hanya tahu salom itu damai sejahtera kepadamu. Tetapi saya mau katakan, jauh lebih besar ketika engkau mengerti dan ketika engkau mau merasakan salomnya Tuhan, itu luar biasa. Jadi health, yang pertama itu kesehatan. Terjadi kesehatan dalam tubuhmu, siapa orang yang mau sakit? Nggak ada orang yang mau sakit. Tapi saya mau katakan ada banyak orang yang sakit. Saya bersyukur punya Tuhan bahwa sejak 1 Maret 1987, saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sampai hari ini, oleh anugerah Tuhan, saya masih diberikan kekuatan kesehatan. 1 kali saya ke dokter dengan biaya 25.000. Itu karena saya baru menikah.
Tapi setelah itu saya katakan, izinkan saya menggunakan iman saya untuk bisa terus menikmati segala kebaikan Tuhan. Saya kenal kemampuannya. Saya kenal kekuasaannya, kemahakuasaannya, kemahatauannya, kemahahadirannya, kemahakekalannya. Saya kenal betul. Dan itu sebabnya saya mempercayai dia. Dan saya memperkatakan firman Allah itu. Supaya apa? Saya mendapatkan sesuatu. Yang kedua, welfare. Welfare itu, kalau kita mengalami kesehatan, maka juga kita akan mengalami kesejahteraan. Kita bisa cari nafkah hidup. Sama seperti Yabes. Yabes itu berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati dia. Memperluas daerahnya. Lalu kemudian apa yang diminta? Supaya ia terlindungi dari segala hal yang jahat. Atau terlindungi dari segala malapetaka. Supaya apa maksudnya? Supaya dia bisa menikmati welfare yang akan diberikan Tuhan. Kesejahteraan yang Tuhan akan berikan kepada anak-anaknya. Bukankah Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau di ladang, di sawah? Bukankah dia berkata, apapun yang kau kerjakan, apapun yang dikerjakan oleh tangan-tanganmu, aku akan buat berhasil? Bukankah dia yang berkata, aku akan menyertai engkau. Engkau tidak menjadi peminta-minta, tapi memberi pinjaman kepada banyak orang. Engkau bukan orang-orang yang sia-sia, tapi engkau menjadi sumber berkat, sumber pertolongan. Seperti pohon, jangan menjadi semak. Semak itu akan dibakar. Pohon yang berbuah itu bermanfaat bagi perlindungan orang yang mau berteduh, dan buahnya bisa dimakan orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga orang, kalau sudah mengalami salomnya Tuhan, dia akan bisa menjadi berkat, buahnya akan bisa dipetik. Orang ini akan mengalami transformasi Tuhan, dan dia akan berupaya menjadi berkat. 26 tahun saya sudah membuka air secara gratis. Sampai hari ini masih Tuhan cukupkan. Di awal-awal sangat besar. Walaupun sekarang kan sudah banyak hibah air yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di awal-awal saya membuka air gratis 26 tahun yang lampau. Itu bukan sesuatu yang mudah. Karena saya mau jadi berkat. Rumah saya besar, lebih besar 7 kali dari ini. Dalam arti keseluruhan luasannya, kalau rumahnya 2 kali lebih besar dari sini. Tapi saya biarkan orang mengontrak. Tidak. Gratis semua. Pohonnya bisa dia jual. Buahnya bisa dia jual. Baik itu kelapa, baik itu mangga, baik itu apokat, baik itu matoa, dan banyak pohon-pohonan di dalamnya. Dan dia bisa mau jual kah, mau apa terserah. Yang penting kau rawat itu baik-baik. Hanya itu saja. Kenapa? Tuhan menjanjikan kita welfare. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan jadikan kita completeness, perfect, sempurna. Apakah kita akan bisa sempurna? Tidak, dengan kekuatan kita tidak bisa sempurna. Saya akan bahas secara sempurna ini secara singkat, tetapi mungkin akan saya kupas dalam satu hal yang lebih, yaitu bagaimana kita harus sempurna dalam kasih, dalam kebenaran, dalam kedewasaan, dalam kebenaran. Kita harus sempurna di situ. Bisa? Kita nggak bisa, tapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi kalau firman Allah berkata sempurna, bukan dengan polamu, tapi dengan pola Tuhan. Bukan dengan caramu, tapi dengan cara Tuhan. Kita hanya Palohim. Kita hanya mengikuti dia. Nanti seluruh kekuatan Tuhan, ketika kita tinggal seperti pohon, seperti pohon anggur, ya. Kalau kita nggak berbuah, dipotong, dikerat, lalu dibuang. Tapi kalau kita berbuah, dibersihkannya supaya buah kita lebih lebat. Itu luar biasa. Dan yang terakhir, sejahtera, damai sejahtera. Dalam hidup ini, kamu tidak akan bisa menikmati kehidupan ini dengan hidup gundah gulana, dengan hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa berkecamuk, engkau akan gelisah.
Tapi Tuhan katakan kepadamu, kepada jemaat di Korintus, engkau harus mengalami sejahtera Tuhan. Lepaskan itu dosa-dosa dan tinggalkan hal-hal yang jahat itu. Dan Anda tahu, karunia paling sempurna ditinggalkan di jemaat di Korintus. Bayangkan itu, kenapa? Tuhan mau betul jemaat di Korintus mengalami transformasi Tuhan. 9 karunia dia tinggalkan di jemaat di Korintus. Karunia kesembuhan, karunia iman, karunia bernubuat, karunia marifat, pengetahuan hikmat, karunia iman, karunia menafsirkan dan berbahasa roh, menerjemahkan. Dan itu diberikan kepada jemaat supaya apa? Mereka bisa melawan dengan Tuhan, melawan segala kekuatan dosa, supaya sejahtera daripada Tuhan bisa tetap dinikmati. Apa artinya engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa, hatimu tidak damai, hatimu tidak tentram? Sia-sia. Dan Korintus, di zaman Korintus, Paulus katakan surat terakhir kepada sebab itu sebabnya saya katakan sukacita sempurna sejahtera dialami, yaitu judul kita. Dan kemudian hidup dalam kasih karunia. Tidak mungkin kita bisa menikmati 4 hal ini. Kata kunci dari Paulus yaitu sukacita, lalu kemudian juga apa yang dikatakan sempurna, apa yang dikatakan dengan sehati sepikir, dan apa yang dikatakan dengan sejahtera. Tidak akan pernah. Tapi Tuhan mengatakan, aku bisa melakukan itu bagimu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita dulu tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kasih karunia dan persekutuan yang indah dengan Tuhan, dengan sesama kami. Supaya kami bisa menikmati hidup yang Engkau berikan, salom yang Engkau berikan itu. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka dari aku bentak keluar. Dan oleh bidur Yesus, engkau sembuh, dan oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sedang mengalami pergumulan, arahkan tanganmu. Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan sanggup menolong engkau. Mari, dalam nama Yesus, sebagai kepala keluarga, ibu, teman-teman sebaya yang memiliki banyak tanggung jawab, kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan mereka dengan segala persoalan mereka. Sebab Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, aku akan menolong engkau. Nyatakan pertolonganmu kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore. Dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.